Oke, balik lagi bareng gue Haraniran karena si tukang bacot dalam bacot santuy. Cepet banget kan. Sorry, bentar. Dalam podcast kali ini aku pengen bahas salah satu menteri yang merupakan loyalisnya Pak Prabowo. Mungkin dia udah jadi pendukung Prabowo dari tahun 2014 atau lebih. Nah, kenapa aku tertarik untuk membahas menteri ini? Karena menurut aku dia mempunyai kesalahan dalam berpikir, terutama dalam berita yang aku baca kemarin. Dan sebenarnya ada lagi sih statement dia di yang kemarin-kemarin juga mengalami kesalahan dalam berpikir. Jadi menteri ini tuh namanya Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Pigai mengklaim bahwa dia mendapatkan dukungan dari PBB atas pelarangan pengibaran bendera One Piece. Nah, dia beranggapan bahwa pengibaran bendera One Piece itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih landasan atau dasar hukum apa yang membuat Pigai berani mengeluarkan statement seperti itu? Dan dalam berita yang sama yang aku baca itu, dia membawa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang udah diratifikasi, yang dianggap bahwa pengibaran bendera One Piece itu mengancam stabilitas nasional. Nah, sedangkan faktanya ini menurut aku ya, kan tadi dia bicara tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 yang udah diratifikasi. Nah, aku akan berbicara tentang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang lebih baru kan, tentang bendera, bahasa dan lagu kebangsaan. Selama memenuhi ketentuannya berlaku, maka hal itu tidak dikatakan melanggar hukum. Nah, konteksnya bendera One Piece ini kan tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi undang-undang. Kenapa? Jika pengibaran bendera One Piece ini dikatakan melanggar, pasti bendera merah putih itu ditempel logo One Piece terus digibarin. Nah, itu namanya melanggar ketentuan. Sedangkan yang selama ini beredar di medsos itu kan bendera One Piece sendiri kan, berkibar sendiri, nggak dimix dengan bendera Indonesia atau nggak dijadikan satu dalam konteks dijahit bareng. Itu kan nggak gitu dan nggak melanggar hukum dong, ya kan? Nah, apa sih yang menjadi kesalahan dalam berpikir si Natalius ini? Dia itu berkata bahwa keputusan pelarangan pengibaran tersebut akan mendapat dukungan dari organisasi termasuk PBB. Nah, yang aku garis bawahi itu dia mengatakan akan mendapat, ya kan? Akan mendapat berarti kan belum terjadi gitu loh. Belum terjadi, dan dia mengklaim sesuatu yang belum terjadi. Bahkan kita pun belum dengar statement dari PBB sendiri, apakah PBB mendukung pelarangan pengibaran bendera atau enggak, ya kan? Nah, statement Pigai itu merupakan bentuk kesalahan dalam berpikir. Sebut aja generalisasi tergesa-gesa. Jadi atau hasty generalization, seperti mengklaim mendapatkan dukungan dari PBB tanpa bukti konkret atau pernyataan resmi dari PBB. Itu kan sebuah kesesatan berpikir karena dia mengeneralisasi secara tergesa-gesa, dan itu sebuah bentuk kesesatan dalam berpikir yang sering kita temui di masyarakat Indonesia sendiri, terutama ketika dalam diskusi debat. Nah, yang kedua itu mengandalkan otoritas. Ini kalau dalam bahasa inteleknya itu kayak appeal to authority. Jadi dia itu menggunakan nama PBB,
otoritas yang internasional untuk memperkuat statement dia, untuk memperkuat pernyataan dia tanpa memverifikasi bahwa PBB benar-benar mendukung pelarangan itu. Nah, yang bikin saya heran itu, kenapa sih orang seperti PJ ini kok orang yang mempunyai kesalahan berpikir tapi bisa jadi menteri? Ini kan yang aneh kan? Dan orang-orang kayak PJ di pemerintahan itu yang jadi menteri ada banyak lah ya, ada beberapa, dan mereka apa ya, selalu mengulangi kesalahan dalam berpikir secara terus-menerus. Mereka bikin statement tentang mungkin suatu fenomena, suatu kebijakan, kayak misal harga cabai naik, yaudah nanam cabai sendiri. Itu kan bentuk kesalahan dalam berpikir. Dan aku pikir mayoritas menteri di Indonesia, bahkan wakil menteri pun rata-rata itu mempunyai kesalahan dalam berpikir. Dan kenapa pemangku kebijakan itu diisi oleh orang-orang yang seperti itu? Nah, kan kasusnya jika banyak menteri mengalami kesalahan dalam berpikir dan itu tidak ada koreksi dari presiden, tidak ada reshuffle, ya mau jadi apa negara ini, ya kan? Ya kan, bener kan? Aku tuh kesel iya, pengen maki-maki iya, dan kayak hopeless. Aku kayak nggak yakin aja tahun 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Aku benar-benar nggak yakin jika orang-orang yang mempunyai jabatan menteri, wakil menteri, terus di daerah-daerah, itu kualitasnya masih di bawah standar, di bawah rata-rata, karena mereka terpilih karena money politik. Ya tentu kebijakan yang mereka hasilkan akan jelek gitu loh. Mereka nggak mengutamakan analisis, nggak mengutamakan kajian ilmiah, mereka nggak berdasarkan jurnal penelitian gitu loh. Dan jika ya andaikan ya dalam 20 tahun ke depan, 2045, jika pemangku kebijakannya masih seperti itu, ya rakyatnya, SDM-nya, generasi mudanya ya akan sama, mundur banget. Dan itu sesuatu yang menakutkan, karena ya Indonesia beneran bisa bubar gitu loh. Oke, sampai sini dulu bacotan aku. Semoga kalian gak bosen. Sampai ketemu dalam bacotan-bacotan aku yang lain. Thank you.